Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum menonton video GSA20, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ora komen, ora keren. Ayo cari tempat yang nyaman, jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. Jika aku kalah besok, bela diri elang pasti akan dibubarkan. Kamu bawa Jinjin pergi jauh dari sini dan lakukan penyamaran, kata ayah Jinjin. Kemudian Kun-er menjawab, kita masih bisa cari bantuan, pasti Lindong akan membantu kita. Lindong telah banyak membantu, jangan merepotkan dia lagi. Sudah, aku putuskan tak akan menariknya lagi, kata-kataku. Cepatlah kamu beristirahat. Kemudian ayah Jinjin pergi dan Lindong mendengarkan perkataan mereka dari kejauhan. Lindong yang mendengarnya berjalan, ranah penciptaan bentuk, tahap lanjut, kekuatan yang mirip dengan Wang Yan. Lindong berjalan ke arah tempat tidur dan melihat si hitam yang sudah tidur. Kemudian Lindong berlatih. Di saat Lindong berlatih, tiba-tiba Kun-er datang menemui Lindong. Kenapa Nona datang malam-malam, kata Lindong. Kemudian Kun-er berkata, apakah Lindong ingin memenuhi permintaanku, kata Kun-er. Katakan saja, kata Lindong. Kun-er mencemaskan pertarungan besok ayahnya. Aku tidak ingin ayah yang melawannya, aku ingin Lindong yang melawannya. Kun-er berkata dengan rasa malu, untuk pertarungan melawan elang darah, aku harap Tuan Lindong bisa membantu. Jika Tuan Lindong bersedia membantu, aku akan melakukan apa saja, asalkan Tuan Lindong bisa membantu. Dan Kun-er menawarkan tubuhnya. Kemudian Lindong mencegahnya. Huhui, untung Lindong, coba kalau aku yang ditawarin. Hehe, pasti aku juga akan menolaknya. Hahaha. Kun-er tidak ingin ayahnya meninggal karena ayahnya yang membesarkan mereka berdua dan mengembangkan dojo bela diri elangnya. Kemudian Lindong berkata, jika temannya dalam kesulitan, Lindong bersedia membantu karena kalian yang membawaku keluar dari hutan kabut. Kun-er lega saat Lindong bersedia ingin membantunya. Kemudian Kun-er memeluk Lindong karena Lindong bersedia membantunya. Kemudian Kun-er berterima kasih dengan rasa malu dan pergi. Kalau selain Lindong yang dipeluk, waduh, mungkin pikirannya udah kemana-mana. Hehe. Ketika Lindong melihat Kun-er yang pergi sambil berlari bahagia, Lindong yang melihatnya hanya senyum tipis dan menggelengkan kepala. Kemudian diperlihatkan Luosan yang sudah berada di rumahnya. Luosan mengadu pada ayahnya kalau yang menyakitiku murid dari bela diri elang. Luosan menyuruh ayahnya untuk membawanya ke hadapan Luosan. Luosan ingin mematahkan kakinya dan tangannya. Ayah Luosan menyuruh Luosan untuk tidak bergerak. Lalu ayah Luosan marah, biar ayah yang mengurusnya. Besok adalah pertarungan hidup dan mati. Dan tidak ada lagi dojo bela diri elang di kota Daying. Juga anak itu, kata Luosan. Dan paginya diperlihatkan pertarungan hidup dan mati sudah siap. Semua orang berteriak dan suasana di arena begitu ramai. Kemudian Lindong dan teman-temannya datang. Lalu Luosan memberitahu ayahnya kalau bocah itu yang menyakitiku. Ayah Luosan meremehkan Lindong. Hanya bocah lemah. Setelah ayah membunuh Jiang Li, baru ayah akan membantu melampiaskan amarahmu pada anak itu, kata ayah Luosan.
Ayah Luosan melihat wajah Jiang Lei. Mereka berdua saling menatap dengan tatapan yang sangat menakutkan. Ayah Luosan yang tidak sabar ingin membunuh Jiang Lei. Kemudian Ayah Luosan melompat dan memasuki arena pertarungan dan berkata, Jiang Lei, sudah terlambat jika kamu ingin pergi dari kota Daying. Jiang Lei, setelah kamu berdiri di arena pertarungan ini, tak ada lagi kesempatan untuk menyerah. Kemudian Ayah Luosan mengeluarkan aura dan murid dari dojo bela diri Elang mengetahui kalau Ayah Luosan sudah berada di ranah penciptaan bentuk tahap lanjut. Semua murid bela diri Elang mencemaskan ketuanya yang bisa menandinginya atau tidak. Kemudian Ayah Yinjin yang ingin maju ke arena lalu dihadang oleh Lindong. Kakak Jiang, pertarungan hidup dan mati ini biar aku yang menggantikanmu. Aku adalah ketua dojo bela diri Elang dan harus dihadapi secara langsung. Tak ada alasan untuk digantikan. Kemudian Lindong memuji kegigihan kakak Jiang atau Ayah Yinjin. Kemudian Lindong berkata, tetapi berapa banyak peluang untuk menang? Untuk masalah menang atau mati, itu takdir. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik, kata Ayah Yinjin. Lindong terus saja berkata, aku tahu kakak Jiang orangnya tegas dan terhormat, tetapi apa sudah memikirkan jika kalah dalam pertarungan ini? Dan bagaimana nasib putri-putri Anda? Kata Lindong. Ayah Luosan berkata pada Ayah Yinjin, apa kamu takut untuk melawanku? Aku sudah gak sabar untuk menghancurkan tulang-tulangmu. Ketika Ayah Luosan menertawai Ayah Yinjin, kemudian Lindong naik ke arena dan memperkenalkan diri. Lindong murid baru dari bela diri Elang. Kemudian murid dari Elang Darah menyuruh Lindong turun dari arena perang jika tidak ingin mati. Ayah Luosan meremehkan Ayah Yinjin yang mempertaruhkan muridnya yang lemah ini. Apa kamu takut jika dihancurkan? Lindong berkata pada Ayah Luosan, perkataan ketua dojo agak keterlaluan. Tidak perlu ketua dojo yang melawanmu, cukup aku saja, kata Lindong. Kemudian Luosan berteriak pada ayahnya, patahkan tangan orang ini. Kemudian Lindong berkata, akan kupatahkan tanganmu dan menghabisi nyawamu. Bocah gila, aku yang akan membunuhmu, kata Ayah Luosan. Setelah membunuhmu, baru ketua dojo bela diri Elang. Kemudian mereka saling mengadu kekuatannya dan mereka saling terpental. Ternyata kamu cukup mampu. Kemudian Ayah Luosan mengeluarkan kekuatannya. Lindong berkata, ranah penciptaan bentuk di tahap lanjut yang tak begitu kuat. Kau sungguh naif. Kemudian Ayah Luosan mengeluarkan palu ledakan langit. Ketika Ayah Luosan meluncurkan palu ledakan langit, Lindong menahannya dengan kekuatan mental dan palu ledakan langit terpental. Kemudian Lindong membalas dengan teknik fragmen Yuan penghancur lalu menyerang Ayah Luosan. Ayah Luosan menghindari serangan Lindong. Ayah Luosan kagum pada Lindong yang bisa menguasai kekuatan mental. Pantas saja kamu begitu sombong. Kemudian Ayah Luosan mengeluarkan teknik gulungan langit dan bumi. Ayah Yinjin kaget saat Ayah Luosan mengeluarkan senjata roh kelas rendah, palu langit dan bumi. Kemudian Lindong mengeluarkan tombak dan langsung berbenturan dengan senjata roh kelas rendah. Mereka saling menyerang. Mereka saling membalas pukulan demi pukulan. Kemudian Lindong mengeluarkan sedikit energi dan membuat Ayah Luosan terpental mundur. Kemudian Ayah Luosan yang kagum dengan kekuatan Lindong. Kemudian Ayah Luosan mulai serius dan mengeluarkan mode gerak iblisnya. Ayah Yinjin berteriak pada Lindong, hati-hati dengan transformasi mode gerak iblisnya.
Kemudian ayah Luosan langsung menyerang Lindong dan berteriak, "Matilah Lindong!" Dengan santai menjawabnya, "Biasa saja." Kemudian Lindong mengeluarkan tapak iblis prasasti emas. Kemudian langsung meluncurkan ke arah ayah Luosan, dan ayah Luosan menahannya dengan kedua tangannya dan berkata, "Bocah tengik, aku akan mencabik-cabikmu. Ternyata kamu masih sanggup menahannya." Kemudian Lindong menambahkan kekuatannya dan ayah Luosan tak mampu menahan tekanan dari tapak iblis prasasti emas milik Lindong. Semua murid Elang Darah tidak percaya kalau ketua dojo Elang Darah akan kalah. Kemudian murid dari Elang Darah berteriak, "Tidak mungkin kalah." Luosan berteriak, "Ayah, bangunlah." Murid dari bela diri Elang sudah senang dengan kemenangan Lindong, juga Kun-er dan Jin-jin. Kemudian ayah Luosan dengan mudah menghancurkan tapak iblis prasasti emas. "Tak kusangka aku akan melawanmu sejauh ini," kata ayah Luosan. Kemudian ayah Luosan menyerang Lindong dengan serangan penuh palu kerak iblis. Kemudian Lindong menahannya dengan tombak. Lindong tahu kalau ini kekuatan yang liar, dan Lindong membalasnya dengan tapak iblis prasasti emas. Mereka saling memukul dan saling menghindari. Kemudian Luosan memberi semangat pada ayahnya, "Ayah, bunuh bocah ini dengan sekali serang." Lindong tahu kalau begini terus tak akan bisa bertahan lebih lama. Meskipun hanya menggunakan sedikit kemampuannya, kemudian Lindong menggunakan teknik tombak sisik surgawi. Kemudian Lindong meluncurkan jurus tombak naga surgawi ke arah ayah Luosan. Kemudian ayah Luosan menahannya karena kekuatannya terlalu kuat. Lalu ayah Luosan dikalahkan Lindong dengan jurus tombak naga surgawi. Kemudian Lindong menghampiri ayah Luosan yang sedang merasakan kekuatan tombak naga surgawi. Jin-jin dan murid dojo bela diri Elang senang karena Lindong bisa mengalahkan ayah Luosan. Luosan kaget dengan ayahnya yang dikalahkan oleh Lindong. Semua murid bela diri Elang berteriak, "Dojo bela diri Elang menang." Lindong mengenduskan tombaknya ke arah ayah Luosan. Kemudian ayah Luosan mengaku kalah. Karena ayah Luosan sudah mengaku kalah, kemudian Lindong pergi. Di saat Lindong pergi, ayah Luosan melemparkan jarum merah. Kemudian Lindong menggunakan jimat roh untuk menahannya. Ayah Luosan kaget karena tiba-tiba Lindong berada di belakangnya dan langsung memukul ayah Luosan hingga terlempar jauh. Kemudian Luosan dan para murid mendekati ketua dojo Elang Darah. Lindong berkata, "Jika aku melihat kalian berada di kota Daying lagi, aku akan membunuh kalian. Cepat pergi dari sini," kata Lindong. Kemudian ayah Jin-jin memanggil Lindong, "Kebaikan yang sangat besar hari ini. Mulai sekarang jika membutuhkan sesuatu katakan saja," kata ayah Jin-jin. Kemudian Lindong menjawab, "Ini hanya berusaha sedikit. Sekarang dojo Elang Darah sudah tidak jadi ancaman lagi. Kakak Jiang sudah tenang," kata Lindong. Kemudian Kun-er mendekat pada Lindong dan berterima kasih. Di saat Lindong memanggil Kun-er dengan sebutan Nona Jiang, "Untung aku masih bisa melawannya dan tidak dipermalukan." Kemudian Kun-er memberitahu dengan malu-malu, "Jangan panggil aku Nona, panggil saja Kun-er." "Aduh, ada udang di balik mendoan nih kayaknya." Hahaha. Jin-jin berlari menghampiri Lindong dengan Kun-er dan berkata, "Kakak, aku juga mau kuat seperti kakak." Kemudian ayah Jin-jin mengajak Lindong pulang dan merayakan kemenangan ini. Mereka pun tiba di rumah dan saatnya pesta. Salah satu murid menghampiri ketua dojo. Kalau makan malam sudah siap. Ketua dojo tertawa bahagia. "Bagus." Lalu Jin-jin bertanya pada ayahnya, "Kenapa kakak Lindong belum turun?" Dan Kun-er pergi untuk memanggil Lindong, dan Kun-er sudah berada di depan pintu. Kun-er memanggil Lindong berkali-kali tetapi tidak menjawab. Kemudian Kun-er membuka pintu. Kun-er kaget karena Lindong tidak ada.
Kemudian Kun-er pergi mencari Lindong. Lalu si hitam muncul dan bertanya pada Lindong, "Kenapa kamu pergi tidak berpamitan? Takutnya akan membuat sakit hati seseorang di bela diri elang." Kemudian Lindong menjawab, "Saat ini ada kepentingan yang mendesak. Aku harus cepat mencari jimat leluhur." Dan tiba-tiba ada suara kuda, yaitu Kun-er yang mencari Lindong. Kemudian si hitam berbicara pada Lindong sambil tertawa, "Kau pikir bisa lari? Hujan asmara akan datang." Haha. Kemudian Kun-er berteriak, "Tuan Lindong." Lalu Kun-er turun dari kuda dan menghampiri Lindong. Kun-er bertanya, "Kenapa Tuan Lindong pergi terburu-buru?" Kemudian Lindong menjawab, "Awalnya aku ingin pergi ke Provinsi Dahuang. Ada keperluan yang lebih penting. Aku tak nyaman tinggal berlama-lama." Kemudian wajah Kun-er sedih. "Aduh, ketika mulai jatuh cinta malah dia pergi. Aduh, seperti cintaku padanya." Kemudian Lindong berterima kasih dan semoga kita bisa bertemu lain kali. Kemudian Lindong berpamitan pergi dan Kun-er menjawab, "Jaga dirimu." "Aduh, sepertinya aku yang selalu menjaga hatimu, tetapi kamu tega memberikan hatimu pada orang lain yang belum tentu setia." Kemudian Kun-er menangis. Di saat Kun-er menangis, ayahnya dan Jinjin datang. "Lindong memang orang yang luar biasa," kata ayah Jinjin. "Kelak bahkan di seluruh dinasti yang agung juga tak akan bisa menandinginya." Kemudian diperlihatkan Lindong yang mengambil kantong milik ayah Luosan. Lindong kaget karena ayah Luosan menyimpan pil Yuan murni yang begitu banyak. Ketika Lindong melihat semua yang berada di kantong milik ayah Luosan, si hitam sedang menikmati anggur yang sangat enak. Lindong melihat salah satu benda dari ayah Luosan. "Benda apa ini?" Kemudian si hitam mengambilnya dan melihatnya. Kalau ini teknik transformasi kera iblis milik ayah Luosan. Kemudian si hitam memberikan kembali pada Lindong. "Benda ini tidak buruk." Si hitam menyuruh Lindong untuk menggunakan kekuatan Yuannya. Kemudian Lindong melakukannya dan muncul tulisan "Masukkan darah iblis ke dalam tubuh" dan bisa mengendalikan, juga mendapatkan kekuatan para dewa. Kemudian si hitam memberitahu Lindong, "Ini adalah metode transformasi dari kera iblis. Ini bagus untukmu," kata si hitam. "Apa gunanya jika seperti ayah Luosan, maka kelihatan jelek. Bahkan kekuatannya juga tidak kuat," kata Lindong. Kemudian si hitam memberitahu, "Jika ada darah murni kera iblis, maka kekuatannya akan lebih hebat dari ayah Luosan." "Benarkah?" kata Lindong. "Bagus. Tidaknya teknik tergantung pada siapa yang menggunakannya." Dan malam pun tiba. Lindong beristirahat. Setelah melewati gunung ini akan tiba di gurun, maka akan lebih dekat dengan monumen kuno Dahuang. Di dalam monumen kuno mungkin ada petunjuk tentang jimat leluhur, kata si hitam. Dan pagi pun tiba. Lindong yang berjalan menemukan buah awan ungu. Di saat Lindong memetiknya, dan seseorang tiba-tiba muncul lancang beraninya memetik dan melewati jalan lembah kuno ini. Jalan ini sudah dikuasai oleh sekte pedang kuno. Orang asing tidak boleh lewat sini. Kemudian Lindong meminta maaf karena tidak sengaja lewat jalan ini. Lalu Lindong meminta untuk mengizinkan pergi dari jalan ini. "Jika kamu memberikan 500.000 pil Yuan murni, maka kamu boleh lewat sini," kata si penjaga itu. Lindong kaget. 500.000. "Kamu merampok. Jika kamu mau lewat maka berikan saja pil Yuan murni. Kalau kau tak memberikan maka kau tak boleh lewat dari lembah ini. Bahkan kamu sudah berani memetik obat mujarab dari tempat ini, maka kamu tak akan selamat keluar dari tempat ini." Ketika mereka mendekat ke arah Lindong, tiba-tiba terdengar suara auman yang bisa menggetarkan gunung. Kemudian mereka pergi yang mengetahui kalau itu suara kera iblis. Lindong kagum dengan suaranya yang sangat kuat.
Si hitam muncul dan memberitahu Lindong kalau ini suara kera naga iblis yang terkuat. Darahnya cocok untuk bertransformasi. Berlatih kera iblis kekuatannya lebih kuat dari ayah Luosan. Lindong dan si hitam mencari dari mana sumber suara kera naga iblis itu. Kemudian mereka berdua pergi dan diperlihatkan kera naga iblis yang berada di gua. Kera naga iblis kuno membawa macan tutul. Kemudian kera naga iblis mengambil inti Yuan milik macan tutul. Terima kasih sudah menonton video channel GSA20. Kalau ada kata-kata yang salah, GSA20 minta maaf yang setulus-tulusnya dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.